isolasi mandiri bagi pasien bergejala ringan atau tidak bergejala, dan ini baru akan disterilisasi dan dilakukan inspeksi dalam kapal. Nah, bagaimana sebenarnya konsep dari isolasi apung ini dan kenapa harus dilakukan isolasi di atas kapal? Saya akan menanyakan langsung kepada Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramadan Pumanto. Selamat siang, Pak Wali Kota. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin menanyakan kenapa harus di atas kapal, Pak, isolasi dilakukan? Yang pertama tentunya kapasitas. Dari hasil analisis mingguan daripada tim epidemiolog Kota Makassar bersama Dinas Kesehatan Kota Makassar memberikan sebuah data bahwa hari ini, Senin kemarin, sekitar 2.000 orang lebih itu isolasi di rumah. Sedangkan dalam analisis epidemiolog ini mengatakan bahwa inilah yang paling rawan, terutama para yang terdeteksi COVID positif, konfirmasi, tapi dia dalam keadaan OTG dan ringan. Kalau yang sedang berat biasanya sudah di tempat tidur. Nah, untuk itu maka isolasi menjadi bahagian yang paling penting untuk mengendalikan COVID ini. Nah, kalau kita coba lihat 2.000, anggaplah 1.000 lah yang kita bisa handling. Nah, 1.000 itu kalau di hotel itu memerlukan 10 hotel. Koordinasi dengan 10 hotel saya kira tidak mudah. Maka kami memikirkan bagaimana satu isolasi terpadu yang mudah sekalian bersama-sama dengan program yang sekaligus terpadu. Nah, terpikirkanlah kapal Pelni. Maka dengan itu kami mengusulkan kepada Menteri Perhubungan, dan alhamdulillah Menteri Perhubungan satu hari saja kami berkirim surat, langsung beliau merespon. Kami kemudian melanjutkan dengan rapat koordinasi hingga hari ini semua unsur ada. Pak Direktur Pelni ada di sini, kemudian otoritas pelabuhan, Sah Bandar, KKP, TNI Polri semua ada di sini. Pak, lalu nanti konsepnya seperti apa, Pak? Ini kan baru tiba di Makassar. Ya. Kapan program ini akan dimulai dan apa-apa saja persiapan yang dilakukan di atas kapal? Jadi persiapan pertama adalah meningkatkan standarisasi kapal hari ini menjadi standar kesehatan. Misalnya sistem ventilasi kami akan pakai HEPA filter. Misalnya sistem TV misalnya untuk edukasi teman-teman yang diisolasi, isomen ini, istilah kami isomen ya. Para isomen ini kita akan didik, bukan hanya mereka sembuh, tapi insya Allah akan menjadi duta-duta COVID di masyarakat yang akan menyadarkan masyarakat tentang COVID-19. Jadi bukan hanya sekedar isolasi, ini juga semacam kaderisasi, ini semacam training center. Jadi dan ini semacam juga wisata. Di sini bisa jalan, bisa berjemur, bisa mancing, ya. Dan ini berlabuh di tengah di depan Pantai Losari, sehingga kan laut itu punya klorin juga. Klorin juga cukup menyehatkan. Dari hasil PCR di Kota Makassar, warga-warga pulau itu sedikit sekali terserang kena penularan COVID, itu disebabkan karena pengaruh laut dengan udara yang mengandung klorin. Jadi untuk isolasi apung ini juga sudah didiskusikan dengan tenaga kesehatan gitu ya, Pak, pakar-pakar medis. Ya, besok insya Allah saya dengan pakar-pakar kesehatan, mulai dari gizinya, mulai dari metode isolasinya, mulai dari sistem mikrobiologinya, mulai dari sistem kedaruratannya. Kita semua besok insya Allah kita akan finalkan semua SOP. Di samping berkoordinasi soal keamanan, soal bagaimana di kepelabuhan. Mulai seminggu lagi berarti, Pak, ya? Insya Allah seminggu ini kita persiapkan mulai tempat tidurnya, sistem laundrynya, sistem makanannya, apa menunya. Ya. Baik Pak Wali, terima kasih banyak Pak informasinya. Ya pemirsa, itu tadi terkait dengan konsep isolasi apung yang rencananya akan diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar dengan persiapan kurang lebih 1 minggu. Baik, kita kembali ke Jakarta kepada Alfat.